Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita definisikan kedua jenis pendidikan ini. Ya, pendidikan tatap muka adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara langsung, di mana siswa dan guru bertemu secara fisik di satu tempat. Nah, sementara itu pendidikan jarak jauh menggunakan teknologi untuk memungkinkan pembelajaran dari lokasi yang berbeda. Nah, pertama, mari kita lihat beberapa keuntungan dari pembelajaran jarak jauh. Yang pertama itu dari segi fleksibilitas, siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja, yang memungkinkan mereka untuk mengatur waktu belajar sesuai dengan kebutuhan pribadi. Yang kedua, dari segi aksesibilitas, pendidikan jarak jauh membuka kesempatan bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa hadir secara fisik, seperti mereka yang tinggal di daerah terpencil. Yang ketiga itu dari segi hemat biaya, siswa dapat menghemat biaya transportasi dan akomodasi serta memilih program belajar yang lebih terjangkau. Contohnya seperti universitas terbuka yang melakukan seluruhnya itu pembelajaran jarak jauh, yang mahasiswa itu untuk belajar itu menggunakan media digital dan berinteraksi dengan dosennya itu secara daring melalui Zoom atau rekaman. Dari sini tuh kita dapat melihat penerapan pembelajaran jarak jauh itu membawa beberapa keuntungan seperti tadi. Seperti mahasiswa itu dapat lebih fleksibel dalam mengakses materi di mana saja dan kapan saja, dan juga berhemat untuk pengeluaran bensin dan atau tiket transportasi umum. Nah, penggunaan internet juga membuat proses belajar mengajar itu menjadi lebih cepat, praktis dan hemat. Siswa dan guru itu dapat memperoleh informasi itu dari berbagai sumber dan secara cepat, dan menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu membeli buku secara fisik. Nah, dan juga menurut Profesor Sugianto, kelangsungan hidup pendidikan di masa pandemi dengan penerapan pembelajaran jarak jauh, institusi pendidikan juga tetap berfungsi dan melayani peserta didik di tengah keterbatasan. Namun PJJ bukanlah solusi yang permanen karena adanya tantangan dalam hal infrastruktur ke teknologi dan kebutuhan interaksi sosial yang nyata. sebagaimana telah dijelaskan, pendidikan jarak jauh tentu memiliki banyak kelebihan atau keuntungan-keuntungan yang ada. Namun setiap keuntungan pasti ada kekurangan yang perlu diperbaiki atau perlu kita bahas. Di pembelajaran jarak jauh ini, menurut pandangan kami dan dari beberapa referensi dan opini-opini yang kami himpun, ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Di sini kami menemukan jika pembelajaran jarak jauh itu akan membawa kepada kurangnya interaksi sosial, baik antar siswa kepada guru, atau guru kepada siswa, atau guru kepada guru. Itu akan berkurang. Jadi siswa mungkin akan merasa terisolasi karena kurangnya interaksi langsung dengan teman dan pengajar. Nah, hal itu akan takutnya akan membawa dampak yang kurang baik terhadap perkembangan soft skill atau kemampuan berinteraksi kepada orang lain. Nah, di sini saya juga sudah menemukan referensi atau pendapat dari seorang pelaksana PLT Direktur SMA Kemendikbud. Ini beliau namanya Bapak Purwadi Sutanto. Beliau menuturkan, ini kenapa surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri tentang pembelajaran di tengah pandemi keluar, karena kita ingin segera PTM terbatas diterapkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, sudah banyak anak dan guru mengeluhkan stres karena PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan atau sebuah argumen bahwa PJJ itu karena menyebabkan murid dan pengajar itu tidak berinteraksi secara langsung,
Itu salah satu dampaknya nanti akan menjadikan anak didik dan guru itu bisa menjadi stres. Lalu selanjutnya, nah, disiplin diri yang tinggi diperlukan. Ada kasus di mana beberapa kali kami temukan jika seorang murid tidak ada pendamping karena mungkin orang tuanya dia bekerja, atau guru atau pengajar itu sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Misal guru wajib memenuhi kegiatan administrasi dari sekolahan atau harus menjalankan tugas dari sekolahan, dan guru melakukan opsi lain untuk tetap bisa mengajar namun juga tetap bisa menjalankan tugas-tugas administrasi dari sekolahan atau kampus itu dengan memberikan tugas atau pembelajaran dengan secara daring, dan hal ini akan menuntut para murid atau para pembelajar untuk harus belajar dengan tingkat kedisiplinan dan fokus yang tinggi. Nah, itu yang menurut kami jika mungkin di kalangan anak kuliah mungkin itu hal yang biasa, namun bila hal ini diterapkan untuk anak-anak sekolah di usia SMA, SMP, bahkan SD, itu akan kurang efektif menurut kami, karena pada usia-usia seperti itu seorang siswa sebaiknya menggunakan metode pembelajaran pedagogik atau harus masih dituntun. Maka hal ini masih menjadi, menurut kami masih menjadi kekurangan yang perlu diperbaiki lagi. Lalu setelah itu ada ketergantungan pada teknologi. Nah, ini memang salah satu syarat dari pembelajaran jarak jauh adalah adanya teknologi. Ya, yang paling utama adalah misal handphone atau device tersebut dan juga internet. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri untuk mengintegrasikan sebuah sistem pembelajaran jarak jauh menurut kami itu belum bisa, karena belum semua daerah kita ketahui, belum semua daerah di Indonesia itu memiliki fasilitas internet atau bahkan listrik yang memadai. Selanjutnya, mari kita bahas tentang keunggulan pembelajaran tatap muka. Yang pertama adalah interaksi secara langsung. Jadi siswa dapat berinteraksi dengan guru dan teman sekelasnya yang dapat membantu mengembangkan hubungan sosial dan jaringan. Yang kedua itu pembelajaran yang lebih intensif. Guru dapat memberikan umpan balik secara langsung dan menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan respons siswa. Yang ketiga, fasilitas pendukung seperti perpustakaan atau laboratorium itu dapat mendukung proses pembelajaran siswa dengan lebih baik. Pembelajaran tatap muka itu adalah metode pembelajaran tradisional yang menekankan antara guru dan siswa di kelas. Salah satu keunggulannya itu seperti penguatan interaksi sosial, komunikasi secara langsung, dan umpan balik secara real time dari guru itu tuh yang dapat membantu siswa memahami materi lebih baik dan mengembangkan keterampilan sosial. Dan setelah pandemi, pembelajaran tatap muka itu dilakukan dengan protokol kesehatan seperti shift di sekolah atau praktikum di universitas. Dan meskipun teknologi itu semakin berkembang, pembelajaran tatap muka itu penting, terutama dalam membangun hubungan emosional yang tidak bisa digantikan. Contoh dari beberapa pakar seperti Profesor Anies Baswedan itu menekankan perlunya inovasi pembelajaran tatap muka melalui integrasi teknologi dan pembelajaran aktif. Dan untuk meningkatkan pembelajaran tatap muka itu contohnya teknologi seperti smartboard atau pembelajaran aktif seperti kelompok itu bisa diterapkan. Dan jangan lupa kita tuh harus fokus pada kesejahteraan siswa, itu penting. Dengan inovasi, pembelajaran tatap muka itu terus relevan dan memberikan pengalaman belajar yang mendalam. Nah, namun pendidikan tatap muka itu menurut kami juga memiliki beberapa kekurangan. Walaupun ini memang idealnya sebuah pendidikan itu dilakukan secara tatap muka. Nah, namun karena ini kami mencoba analisis, ternyata juga pendidikan tatap muka itu memiliki beberapa kekurangan yang masih menjadi kendala selama ini.
Ini ada beberapa poin ya, coba saya bacakan. Yang pertama itu adalah keterbatasan waktu dan tempat. Nah, mungkin kalau ini lebih relevan kepada anak-anak kuliahan, maksudnya pada perguruan tinggi. Karena siswa harus menghadiri di lokasi tertentu dan waktu yang ditentukan, yang bisa menjadi kendala bagi yang memiliki komputer yang lain. Biasanya adalah kendala-kendala yang dirasakan sama bagi teman-teman kami yang mungkin kuliah sambil bekerja atau memiliki tanggung jawab yang lain di luar pendidikan. Namun ini sebenarnya juga kekurangan yang mana juga salah satu konsekuensi dalam berkomitmen menurut kami. Jadi ini bukan sebuah kekurangan yang mutlak, sebuah kekurangan yang merugikan, tapi memang menurut kami juga untuk fokus pada suatu hal memang memerlukan konsekuensi satu dan lain hal yang harus dikorbankan. Misal kita berkomitmen untuk menjalankan pendidikan, ya berarti kita harus menerima konsekuensi, harus merelakan komitmen di luar pendidikan, karena itu sudah menjadi sebuah komitmen. Nah, lalu yang lainnya adalah biaya yang lebih tinggi. Nah, ini memang karena pendidikan tatap muka itu kan memerlukan banyak media yang sebagai media belajar, bukan seperti pembelajaran jarak jauh yang medianya cukup sebuah misal sebuah laptop atau handphone. Dari laptop dan handphone bisa kita akses semua hal secara gratis atau secara mudah. Namun beda dengan pendidikan tatap muka yang mana mungkin kerap kali diharuskan untuk menggunakan media-media lain seperti misal buku atau alat peraga atau yang lain. Itu memang menuntut sebuah biaya yang lebih tinggi. Dan juga karena tadi pendidikan tatap muka itu mengharuskan untuk menghadiri suatu tempat dan pada waktu yang ditentukan, maka juga diperlukan biaya untuk transportasi dan akomodasi. Nah, itu salah satu yang menyebabkan pendidikan tatap muka memiliki biaya yang lebih tinggi. Lalu risiko kesehatan. Nah, di situasi seperti pandemi dapat mempengaruhi keberlangsungan pendidikan tatap muka ini. Sebenarnya risiko kesehatan ini hanya relevan pada saat kondisi tertentu, misal sedang ada wabah atau sedang ada bencana dan lain-lain. Tapi juga secara umum yang dinamakan risiko itu memang ada di mana saja menurut kami. Jadi maupun kita pendidikan jarak jauh yang misal dari kamar itu tetap ada namanya risiko, juga tetap ada, walaupun memang kalau misal kita pendidikan tatap muka namanya risiko itu akan ada jauh lebih banyak. Misal kita sedang berjalanan itu sudah ada risiko lagi, terus belum kita nanti misal di kampus atau di sekolahan kita harus berurusan dengan banyak orang dan mungkin akan menimbulkan banyak risiko yang lain. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah kita sampaikan tadi itu, pendidikan jarak jauh maupun pendidikan tatap muka itu memiliki pro kontranya masing-masing. Dan pilihan terbaiknya itu tergantung pada kebutuhan dan preferensi individu. Maka dari itu, mari kita gunakan teknologi untuk meningkatkan pendidikan kita dan terbuka terhadap berbagai metode pembelajaran. Terima kasih.